warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, bertemu lagi dengan saya Jaka Permana dalam program Ramadan Asyik, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Bagaimana untuk sahabat Al-Wafa, puasanya masih lancar? Semoga tetap terjaga kesehatannya meskipun kita berada dalam wabah COVID-19 seperti saat ini. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari sama-sama kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Dan untuk tadarus Al-Quran kali ini kita akan dipimpin oleh salah satu guru kita, Ustadz Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah keberkahan kita dalam menjalani aktivitas kita selama bulan Ramadan ini. Oke, untuk sahabat Al-Wafa, seperti biasa untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam, kita coba cari tahu dalam Smart School Al-Wafa ada info apa yang bisa dibagikan hari ini. Yuk sama-sama kita sapa Smart School Al-Wafa ya. Assalamualaikum Smart School Al-Wafa. Waalaikumsalam Bang Jack. Gimana nih untuk hari ini ada info apa nih yang bisa dibagikan dengan sahabat Al-Wafa? Di hari ke-6 ini, Smart School Al-Wafa memiliki materi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wah, pastinya ini materi yang sangat kita perlukan sahabat Al-Wafa berkaitan dengan sahnya puasa kita mungkin ya. Yuk sama-sama kita simak penjelasan dari guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Nanus Sutomo. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berada di dalam suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan saum di bulan Ramadan. Semoga saum Ramadan kita yang sudah dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan saum yang akan datang semoga Allah memberikan umur kepada kita semua dan bisa menjalankan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang hal yang membatalkan saum. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah
Syekh Muhammad An-Nawawi Az-Zawi, dia mengatakan al-mubtilatus shaumi asyaratun. Hal yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama, dukhulu syai'in min ayani dunya ilal jaufi walau qalilan. Masuknya sesuatu benda-benda atau barang-barang dunia kepada lubang-lubang yang ada di tubuh kita, walau qalilan, walaupun sedikit. Yang kedua, hal yang membatalkan puasa, al-qayu amdan, atau muntah dengan sengaja. Jadi artinya muntah dengan sengaja kita umpamanya melihat hal-hal yang menjadi muntah atau melakukan sesuatu hal yang kita menjadi muntah. Yang ketiga, hal yang membatalkan puasa, al-jima'u amdan. Jadi melaksanakan jima di bulan Ramadan. Bahkan itu hukumannya sangat berat. Yang selanjutnya, yang kelima, al-zunun atau gila, walau lahdatan yasirotan. Walaupun gilanya sedikit atau sebentar, maka membatalkan puasa kita. Karena ketika kita zunun atau gila, itu senyum-senyum sendiri atau kita bicara sendiri tanpa ada orang lain, artinya gila, lupa ingatan, maka otomatis puasa kita batal. Yang selanjutnya, wali igma'i, karena pingsan mendadak. Minal fajri ilal gurubi, dari mulai fajar sampai surut matahari, artinya menghabiskan waktu siang kita atau waktu kita melaksanakan puasa di waktu siang. Tapi kalau iqbanya, pingsannya sebentar, sejam, 2 jam atau setengah hari, itu tidak membatalkan puasa kita. Yang ke-7, al-iftaru qabla ayataha koko gurubu samsi, berbuka sebelum nyata-nyata atau yakinnya terbenamnya surupnya matahari. Contoh, kita berbuka karena sudah merasa malam atau gelap, disangkanya sudah masuk maghrib, kita berbuka. Ternyata sudah berbuka, umpamanya terlihat lagi matahari itu, maka otomatis puasa kita batal. Puasanya harus dilanjut sampai maghrib, dan di waktu lain kita harus melaksanakan qada. Yang ke-8, hal yang membatalkan puasa, uruduridah atau tururidah, datangnya murtad. Karena murtad dengan puasa atau ibadah itu bertentangan. Al-munafi' al-ibadah, murtad itu mentiadakan, menghilangkan ibadah, maka bertentangan. Maka kalau kita sedang melaksanakan puasa lalu murtad, baik ucapan atau tekad atau pekerjaan, maka puasa kita batal. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang menjadi murtad. Yang ke-9, turul haidi awin nifasi, datangnya haid atau nifas. Artinya ketika istri sedang berpuasa, walaupun waktu tinggal beberapa menit atau beberapa sekon lagi masuk waktu maghrib, umpamanya datang haid, maka puasanya itu batal. Itu harus diqada di lain waktu atau di lain hari selain bulan Ramadan atau nifas. Yang terakhir, hal yang membatalkan puasa itu al-wiladah al-masubah bil balal, artinya melahirkan disertai dengan basah. Jadi biasanya kalau melahirkan ada keluar darah atau keluar air kertuban, maka tatkala keluar bayi dengan dibarengi dengan basah itu, maka membatalkan puasa. Itu saja mungkin dalam pertemuan kali ini yang bisa sampaikan. Semoga ada guna dan manfaat, dan semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma dfa'nal gola wal waba wal fahsya wal munkar wasifal mukhtalifata wasyadaida wal mihana maduhara minha wa baton min baladina hada khasah wa min buldali muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Al-Wafa, gimana? Sudah cukup jelas ya apa saja yang bisa membuat puasa kita menjadi batal. Untuk segmen selanjutnya yaitu ensiklopedia Islam. Oke, langsung saja check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Dalam episode kali ini, Wafedia akan membahas para cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berjasa bagi dunia. Kali ini, kami akan merangkumnya ke dalam 5 cendekiawan dan ilmuwan muslim yang berjasa bagi dunia versi Wafedia. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau dikenal dengan Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis. Sebagian besar karyanya fokus pada kajian filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, Ibnu Sina adalah bapak kedokteran modern. 2 karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat Kitab Al-Shifa atau The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Kemampuan Ibnu Sina tidak hanya di bidang sains saja, tapi juga ilmu agama. Menurut berbagai sumber, ia sudah mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Yang kedua adalah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan cendekiawan muslim yang ahli di bidang matematika. Beliau lahir di kota Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau berjasa besar dalam penemuan konsep aljabar, algoritma, linear, notasi kuadrat, hingga sistem penomoran bilangan desimal di dunia barat pada abad ke-12. Sehingga Al-Khawarizmi disebut sebagai Bapak Al-Zabar. Al-Khawarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang, seperti astrologi dan astronomi. Yang ketiga adalah Al-Jahrawi. Seperti Ibnu Sina, Al-Jahrawi juga bergelut di bidang medis. Beliau dikenal sebagai Bapak Ilmu Bedah Modern. Beliau berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk menutup luka. Beliau juga menyusun buku At-Tashrif Liman Aziza an At-Talif yang menjadi rujukan dokter hingga sekarang. Dalam karyanya, Al-Jahrawi menuliskan hal-hal yang terkait dengan bedah, penyakit, dan temuan-temuannya berupa alat kedokteran. Yang keempat adalah Al-Battani. Al-Battani adalah salah satu cendekiawan muslim yang berpengaruh bagi dunia, khususnya di bidang astronomi dan matematika. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah penentuan hari dalam setahun, yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penentuan ini didasarkan pada perhitungan waktu bumi mengelilingi matahari. Tingkat keakuratan perhitungan Al-Battani tersebut mencapai 99% dan mampu menyamai kemampuan peralatan canggih. Al-Battani juga telah menemukan sejumlah persamaan trigonometri, yaitu sin, cos, tan. Beliau juga berhasil memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Yang kelima adalah Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat cerdas. Beliau merupakan fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Selama ini kita mengenal Wright bersaudara sebagai penemu pesawat terbang sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada tahun 9 Masehi,
Abbas Ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap yang mirip seperti kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Pada waktu percobaannya, Abbas Ibnu Firnas menerbangkannya di Cordoba, Spanyol. Beliau berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh dan mematahkan tulang belakangnya. Beliau kemudian menginspirasi ilmuwan barat untuk mengembangkan pesawat. Pemirsa Wapedia, 5 tokoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya ilmuwan dan cendekiawan muslim yang telah berjasa bagi dunia. Mereka tidak hanya ahli dalam bidang agama, namun juga ahli dalam urusan dunia. Semoga tayangan kali ini memotivasi kita agar menjadi manusia yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mampu bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Al-Wafa, dalam segmen Netizen Story kali ini akan ada yang berbagi tips dan trik kepada kita semua. Dan di sini kita sudah terhubung dengan Teh Resti dan Teh Reta. Halo Teh Resti dan Teh Reta. Halo Bang Jack. Gimana nih untuk kali ini ada apa yang ingin dibagikan dengan sahabat Al-Wafa? Di Ramadan Asik kali ini kita akan memberikan tips and trik cara membuat suki yang praktis dan juga ekonomis. Langsung aja kita mulai ya Teh Reta. Jadi bahan ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Langkah yang pertama, kita masukkan air secukupnya ke dalam panci. Lalu tunggu sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, kita masukkan bumbu instan yang sudah kita miliki ke dalam panci. Kita aduk sambil menunggu airnya mendidih. Selanjutnya, kita masukkan bumbu penyedap rasa dan gula ke dalam air yang sudah mendidih. Lalu aduk. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan bahan utama kita ke dalam air yang sudah dididihkan dan sudah dibumbui. Oke, Teh Reta bisa bantu saya? Nah, setelah bahan utama kita sudah dimasukkan ke dalam panci, mari kita tunggu sampai matang. Yuk kita tutup ya, Teh Reta, tutup dulu ya. Kita tunggu 10-15 menit sampai sukinya matang. Setelah nunggu 15 menit, akhirnya suki yang kita buat telah matang. Langsung saja kita plating ya. Ini dia suki Ramadan Asik ala Teh Reta Dan Teh Resti.
Wah, sangat menarik sekali ya. Sangat menggiurkan, dan tapi tetap tahan dulu sahabat Al-Wafa. Sebentar lagi kita juga akan masuki waktu berbuka puasa, dan ini bisa menjadi salah satu saran atau ide untuk menu berbuka puasa nanti. Oke, sahabat Al-Wafa, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini, dan pastikan tonton terus Ramadan Asyik dalam YouTube channel Al-Wafa TV. Saya Jaka Permana dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asyik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asyik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa, atau hashtag Al-Wafa Fun.